Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo duduk yang rapi di tempat duduk masing-masing. Sekarang Ibu akan memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang setelah Ibu memimpin doa, Ibu akan melakukan presensi. Siapa yang hari ini tidak hadir? Apakah ada? Oh, tidak ada. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu membacakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar kita menjadi semangat dalam pembelajaran kali ini. Mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Kores. Nah, sekarang setelah kita bernyanyi, Ibu juga punya sebuah yel-yel. Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Sekarang Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuknya seperti ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang mari lakukan bersama-sama dengan Ibu ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, sekarang setelah Ibu menyemangati kalian, berarti pada pembelajaran kali ini kalian juga harus tetap semangat, tidak boleh loyo ya. Sekarang sebelum Ibu masuk ke materi atau menjelaskan materi pada kalian, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya, yaitu yang pertama, apakah setiap awal menulis harus memakai huruf kapital? Ada yang mau menjawab? Ya, Cindy, coba dijawab. Ya, benar sekali. Tentu saat kita ingin menulis kalimat, pasti di awal huruf depannya akan memakai huruf kapital. Contohnya seperti ini. Saya baru saja dari pasar bersama Ibu. Pasti kata saya di bagian depan huruf S-nya akan menggunakan huruf kapital. Terus yang kedua, adakah yang tahu apa itu berat? Ada yang tahu? Ya, silakan Maya. Berat? Ya, berat itu juga bisa dikatakan seumpama ya kayak berat badan. Contoh, itu salah satu contohnya. Contoh berat, tapi kan berat nggak hanya itu ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menyanyikan lagu dengan benar? Bagaimana, ada yang tahu? Tadi waktu kita bernyanyi, siapa yang sudah bernyanyi secara benar? Ada yang merasa sudah menyanyikan lagu tersebut dengan benar? Ya, semua pasti bisa berlatih menyanyikan lagu dengan benar. Nah, sekarang
kita akan mempelajari tentang hewan di sekitarku. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 ya, tentang hewan di sekitarku. Nah, Ibu minta kalian amati dan bacalah teks yang terdapat pada buku siswa halaman 1 yang berjudul Hewan di Sekitarku. Itu ada Leni dan Siti. Ibu beri waktu 5 menit ya. Itu cuma sedikit bacaannya. Nah, sekarang jika sudah, Ibu ingin bertanya. Di gambar pada halaman 1 tersebut, ada berapa jenis hewan yang bisa kamu temukan? Coba, itu ada gambar ayam, terus ada gambar kelinci, itu kelincinya yang dipegang sama Leni. Kira-kira ada berapa jenis hewan di gambar tersebut? Ayo kita coba lihat. Ada yang tahu bisa menjawab? Ya, Nanda silakan. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Ini ditulis dengan huruf tegak bersambung. Kalian juga menyimak pada halaman kedua. Ibu akan membacakan. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, setelah Ibu bacakan teks singkat tadi, sekarang siswa itu menirukan atau menyalin tulisan tegak bersambung itu di buku masing-masing ya. Tirukan bagaimana cara menulis tegak bersambung yang ada di buku siswa tersebut halaman 2. Itu cuma sedikit, Ibu beri waktu 10 menit. Ayo mulai dikerjakan. Ibu beri waktu, nanti akan ada salah satu yang Ibu minta ke depan untuk memperlihatkan kepada teman-teman apakah tulisannya bagus atau tidak. Ayo berlomba-lomba menulis yang bagus. Nah, sudah 10 menit. Sekarang adakah yang berani maju ke depan untuk memperlihatkan tulisannya? Oh, ada. Ayo silakan Rama ke depan. Lihatkan tulisanmu, apakah Rama saat menulis tegak bersambung itu tulisannya bagus? Coba lihatkan. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, teman-temannya Rama. Ini tulisannya Rama, kalau menurut Ibu Guru sudah bagus, tapi masih kurang rapi. Karena kalau saat kita menulis tegak bersambung itu kurang rapi, maka saat kita membacanya pun pasti akan kesulitan. Ya udah Rama, terima kasih. Nah, sekarang Ibu minta lingkari kata-kata yang terdapat huruf kapitalnya di dalam teks yang sudah kalian tulis tadi.
Lingkari ya, seumpamanya ibu kasih contoh satu. Seumpamanya kata Leni dan Siti. Siti itu memakai huruf besar dan Leni L-nya memakai huruf besar. Nah, di kata Leni itu dilingkari sama di kata Siti tadi. Nah, sekarang selanjutnya kalian cari sendiri ya. Itu cuma sedikit, jadi ibu tidak memberikan waktu, langsung saja. Nah, sekarang ibu minta buka buku kalian halaman 4. Di situ ada sebuah lagu yang berjudul Ayamku. Ibu akan memutarkan sebuah video di LCD, kalian bisa lihat ya nanti di belakang sana. Cara atau bagaimana intonasi menyanyikan lagu Ayamku. Perhatikan baik-baik. Sekarang ibu akan memberikan penjelasan bagaimana cara menyanyikan lagu tersebut dengan baik. Itu ada teknik menyuarakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang itu ditandai dengan garis panjang. Contohnya kayak itu di atas notasi atau angka di dalam lagu tersebut itu kan ada garis panjang kayak ya garis aja gitu di atasnya, itu berarti cara menyanyikannya pada bait tersebut itu harus panjang. Kalau bunyi pendek itu ditandai dengan titik. Contohnya kayak di itu bagian belakang-belakang itu kan ada sebuah titik lah, itu berarti cara menyanyikannya kata tersebut itu dinyanyikan dengan bunyi pendek, enggak panjang. Terus nanti di rumah kalian minta diajari nyanyi oleh orang tua kalian, belajar nyanyi bagaimana cara menyanyikan lagu yang berjudul Ayamku ini dengan benar. Besok siapa yang berani ke depan akan ibu kasih nilai plus untuk pelajaran menyanyi. Terus sekarang perhatikan gambar dan bacaan singkat yang ada pada buku kalian halaman 6. Di situ ada sebuah alat yang digunakan untuk menimbang ayam dan telur. Nama alatnya apa? Ada yang tahu? Ya, timbangan. Namanya timbangan. Tadi kan ibu sudah bertanya dan Maya menjawab berat itu contohnya seperti berat badan. Itu benar. Kalau berat badan itu bukan diukur dengan timbangan seperti ini. Kalau timbangan seperti ini itu hanya digunakan biasanya itu kayak di toko-toko di pasar. Itu buat timbangan bahan makanan. Timbangan untuk ya, seperti telur, daging, tepung kayak gitu. Beda lagi kalau untuk mengukur berat badan. Kalau mengukur berat badan itu menggunakan timbangan khusus berat badan. Terus kalau seumpamanya itu ibu kalian menjual pari yang bentuknya udah butir-butir yang warnanya masih ada kulitnya, itu kan nggak mungkin kalau itu ditimbang dengan timbangan seperti pada halaman 6 karena fungsinya itu beda. Jenis barang itu akan ditimbang dengan alatnya sendiri. Contohnya kayak ini, itu nggak mungkin kalau ayam diukur dengan timbangan berat badan karena itu pasti
beda, nggak boleh seperti itu. Nah, di dalam buku itu pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. Ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu atau tidak? Nah, berhubung tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. G itu berarti gram. Terus ada kg itu berarti kilogram. Terus gram, kilogram, dan ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Contohnya gini, kamu disuruh ibumu membeli telur 1 kilogram. Gini seumpamanya, Rama, tolong belikan ibu telur 1 kilogram di rumah Mbah Betty. Seumpamanya kayak gitu. Pasti Rama akan bilang ke Mbah Betty dia membeli telur 1 kilogram, dan telur itu akan ditimbang menggunakan timbangan seperti yang ada di gambar tersebut. 1 kilogram itu di situ ada tulisannya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti berat 1 ons itu adalah 100 gram. Sekarang setelah kalian memahami buku siswa halaman 6, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Di sini nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan bagaimana caranya mengukur benda atau mengukur berat suatu benda. Sekarang yang akan Ibu bagi 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3, 1, 2, 3, 4 kelompok 4, 1, 2, 3, 4 kelompok 5, 1, 2, 3, 4 kelompok 6. Setelah tadi Ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok, sekarang kita akan melakukan percobaan pengukuran berat secara nyata agar kalian juga tahu bagaimana cara mengukur suatu benda. Nanti Ibu akan memberikan sebuah jagung, terus ada beras. Nanti kalian menimbang jagung dan beras tersebut ke dalam beberapa ukuran, contohnya seperti 1 kilogram, 100 gram. Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Jadi satuan baku pengukuran berat itu ada gram, kilogram, dan ons. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan jangan lupa untuk mempelajari tadi yang Ibu kasih PR tentang itu latihan menyanyikan lagu yang berjudul Ayamku bersama orang tua kalian di rumah masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.